remaja PKBI, kenalin aku Nurul Hidayah yang kali ini menemani kalian di podcast Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Dan tentunya kali ini, di podcast kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani teman aku sendiri, seorang duta genre Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dan duta stunting Kota Samarinda tahun 2021. Penasaran itu siapa? Yaitu Intan Thoibah Adela. Halo guys. Oke. Di sini kita akan membahas tentang teman tapi beracun. Wah, sama teman sendiri tapi ngebahas teman tapi beracun. Kita nggak ngebahas kita gini kan, tapi orang lain kan pastinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya kak ya. Kak kan teman sendiri nih, Intan, nggak usah berlama-lama lagi kali ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol tentang teman itu beracun. Kan kita udah temannya dari maba nih ya, kenalan dari maba. Dan menurut Intan sendiri nih, teman tapi beracun itu seperti apa sih? Kalau menurut aku ya, teman biasanya kita ngebahas teman tapi menikah ya. Iya, sekarang teman Teman tapi beracun. beracun. Biasa teman tapi beracun ini biasanya kalau anak-anak zaman sekarang ini bilangnya toxic relationship, nggak sih? Enggak sih. Beda aja ya? Beda. Kalau toxic relationship itu menurutku di dalam hubungan pacaran. Tapi kalau misalnya teman beracun itu toxic friendship gitu. Toxic friendship ya Iya. teman-teman, jadi dicatat ya. Kurang lebih sama sih sama toxic relationship ini. Toxic friendship ini ngebuat kita itu di dalam hubungan antar pertemanan itu nggak nyaman gitu satu sama lain. Termasuk juga dalam hal bully itu juga termasuk dalam toxic friendship gitu. Jadi kita masih aman ya kak, teman sehat ya kita ya. Alhamdulillah sepertinya masih ya. Sehat. Biasanya kayaknya kita biar nggak kaku gitu ya kak ya. Kita ngebahas selama. Atau kita mau senam di sini? Iya boleh satu. Oke, kita ngebahas waktu kita dari kita maba sampai sekarang di sekitaran kita aja kali ya kak. Benar. Kayak teman-teman tapi beracun. Contohnya nih kak, kakak pernah nggak sih nemu teman tapi beracun di sekeliling kakak sendiri kayak gitu? Teman toxic friendship ini ya pastinya ada sih di sekeliling kita gitu, tapi dari kitanya gitu sadar atau enggak gitu. Kalau misalnya kita nggak sadar ya kita nyaman-nyaman aja sih, tapi kalau misalnya kita sadar kan, oh ternyata berdampak buruk sih pertemanan kayak gini gitu. Dan secara kita sadar bagaimana kita ngadapin lingkungan kayak gitu. Misalnya kita cara ngadapinnya ngobrol gitu sama orang yang toxic ini gitu. Atau enggak setelah kita misalnya ngobrol kan ngejelasin gimana yang membuat kita nggak nyaman, terus mereka tetap aja kayak gitu kan acuh tak acuh. Nah menurutku ya sesegera mungkin aja sih keluar dari itu. Tapi kalau misalnya misalnya di kelas aja deh ya, nggak usah terlalu luas ya. Di kelas kita tuh pasti ada kan kayak Banyak gitu. banget kan? Banyak. Banyak. Apalagi kalau misalnya kita tuh kayak tugas kelompok. Ya sudah, baru nggak sama temennya sendiri. Itu menurutku toxic sih. Apalagi kubu-kubu kan? Apalagi yang kayak ini loh, cuma numpang nama. Aduh, kesel banget. Pernah nggak yang kita pisah kelompok dan ada yang numpang nama? Iya, ada kan? Ada. Itu kayak gimana ya jatuhnya ya? Yang awalnya kayak peduli, tapi ternyata kepedulian kita disalahgunakan oleh orang itu, jadi ya malas kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah deh, akhirnya kayak sengaja namanya nggak dianu. Nanti terus dia bilang, ih baperan nih kayak gitu. Kayak gimana tuh? Iya kan? Di dalam pertemanan itu apalagi kerja kelompok ya, pasti ada dua sisi sifat teman sih. Yang pertama itu ada teman yang ambisius. Teman ambisius ini semuanya dia merasa dia bisa ngerjakan sendiri, jadi dia nggak butuh kita. Tapi kan kita namanya teman, maksudnya namanya kita di kelompok kan pasti kayak kita nih harus ada kontribusi gitu di kelompok ini. Tapi namanya dia bisa mengerjakan sendiri ya semuanya dikerja. Kita ngerasa enak-enak aja ya, tapi kita di dalam hubungan itu toksik loh gitu. Benar-benar. Dan kita nggak tahu mungkin dia punya teman di luar dari kita, dan dia cerita sedih senangnya dia, kesusahannya dia yang dia kerjakan sendiri, padahal dia ngebutuhin kita. Ya. Terus ada juga ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini orang yang acuh tak acuhnya tuh menurutku kelebihan batas sih.
maksudnya kita kan juga butuh kontribusinya dia untuk membantu kelompok kita gitu. Misalnya kita ngebuat video nih, misalnya dia nggak bisa datang untuk ngebantu kita ngebuat video, ya contoh kecilnya dia bantu ngetikkan naskah atau enggak dia bantu ngetikkan laporannya gitu. Menurutku harus ada timbal balik sih kalau misalnya menjauhi kata toxic friendship ini gitu. Berarti untuk menghilangkan kata toxic itu perlu komunikasi ya dalam Iya, sebuah perlu pertemanan. Jadi mau kamu sama temanmu kamu gedek, mau kamu sama temanmu kamu nggak suka dengan sikapnya kayak gitu, harusnya kamu tegur kayak gitu ya kan. Jadi atau kamu misalnya kamu kayak lagi ngumpul sama temanmu terus kamu diolok-olok. Kalau misalnya kamu ngerasa udah nggak nyaman buat dirimu sendiri, kamu ngomong ke temanmu. Atau apalagi biasanya kalau kita dalam sebuah perkumpulan atau pertemanan biasa yang dikatakan nongkrong bareng atau geng-geng apalah yang sekarang circle itu pasti kalau misalnya biasanya ada pembahasan yang kayak lucu-lucuan ya bahasanya, tapi bercanda. Ih aku kan bercanda aja, jangan baper. Baper akhirnya nggak ada yang berani mengungkapkan bahwasannya itu di aku nggak bisa diterima nih, di aku nggak masuk nih, akunya ngena banget, kayak aku nggak bisa nerima candaan itu. Kayak gitu. Biasanya itu di dalam konseling sih. Kita tuh juga, misalnya kita kan bukan anak konselor gitu kan, tapi menurutku semua orang tuh harus tahu gitu ilmu dari konseling gitu. Contoh kecilnya aja tuh ngedengerin curhatan teman-teman itu sebenarnya nggak sepenuhnya mau minta saran sih dari hanya minta didengarin. Ya, hanya minta didengarin, dan jadi pendengar yang baik itu menurutku susah gitu. Apalagi kan kita biasanya terbawa emosi. Misalnya kita udah tahu nih ya ilmu konseling itu kan kalau misalnya kita udah tahu teman kita nih mau cerita ke kita, ya kita memposisikan diri kita ini sebagai konselor gitu, bukan sebagai diri kita atau sebagai temannya dia gitu, atau enggak membandingkan cerita dia sama kita. Misalnya dia cerita, aku kemarin putus gitu sama pacarku karena pacarku ini sering ngutang gitu kan, terus kita tuh kayak ngejawab, ih iya loh, mantanku juga gitu, sampai 2 juta nggak dibayar gitu, akhirnya putus ngebanding-bandingkan gitu, terus nanti dia jadi kayak, oh iya masalahnya dia lebih besar ya dari aku gitu, jadi masalahku ini gak ada apa-apa. Iya, jadi kan merasa rendah diri gitu. Dan akhirnya nggak tak keluar semua ya kayak benar-benar. Jadi kadang dalam ya pentingnya komunikasi sih sebenarnya dalam pertemanan itu. Jadi mau kamu pasti semua teman itu bentuk-bentuk macamnya, ada yang sifatnya baik, ada yang sifat dari kitanya bagaimana cara kita menerimanya kayak gitu. Terus kan ada ya teman nih toksik gitu, lingkungannya nih toksik, tapi kita butuh dia gitu untuk support kita. Contohnya di lingkungan kerja gitu, di lingkungan kerja ini kan kita pasti pernah kerja kan, pasti nggak semua di lingkungan kerja tuh baik dan kita suka. Bener. Kadang itu ada orang yang ngeselin, yang bikin kita tuh kok kesel banget gitu. Bener. Kadang juga bisa ngejatuhin kita di depan bos gitu kan. Nah itu menurutku juga lingkungan yang toksik, tapi kita butuh dia gitu untuk support kita, karena kapasitasnya dia di dalam kerjaan itu bagus, kerjanya bagus, tapi emang sifatnya aja yang bikin kita kesel gitu. Dan kita juga butuh dia untuk support kita karena memang mungkin di situ gajinya besar gitu. Itu perlu komunikasi ke dianya sih supaya ngerubah itu, dan ya mau nggak mau kita tetap bertahan di situ kan, ya, karena kan kita butuh uang pertama gitu kan, terus juga kita butuh pengalaman lebih dari tempat kerja itu, dan butuh bantuan dari dia. Dan menurutku nggak semua orang sih bisa kayak keluar dari hubungan yang toxic friendship ini gitu, butuh effort yang lebih, butuh masukan atau saran dari orang-orang yang ngebuat kita, misalnya kita nggak harus dari orang lain dulu gitu, ini orangnya toksik gitu, ngeganggu kehidupan aku atau ganggu mental aku, tapi kita juga harus koreksi diri gitu, ternyata yang kita omongin ini ternyata diri kita sendiri gitu. Bahaya banget ya, ngerasa di play victim jadinya. Kita ngomongin orang, ternyata kita nggak koreksi diri, nggak sadar diri bahwa kita juga toksik gitu. Jadi sebenarnya hal apapun yang toksik itu sebenarnya jadi masukan ya, dijadikan pelajaran atau pengalaman di mana harusnya
kita itu hal-hal yang buruk itu dijadikan pelajaran, bukan malah kita tinggalkan dan kita keluarkan ke orang ini toksik, itu toksik, ini toksik, dan semua toksik kayak gitu. Padahal dalam sebuah kehidupan juga perlu sosialisasi kan. Betul. Sama kan di pertemanan ini kan biasanya ada yang bikin kita termotivasi gitu maju bareng-bareng. Contohnya nih antara kita aja ya. Misalnya skripsian, kita ambil dari pengalaman kita aja ya. Misalnya skripsian, di lingkungan skripsi itu teman-teman kita, misalnya teman-teman kita nih rata-rata apa ya, prosesnya lambat gitu. Ya pasti kita juga, dia juga baru sampai situ gitu. Ya nanti-nantilah gitu, masih lama juga kan, dekat-dekat wisuda gitu. Dan itu menurutku yang ngebuat kita jadi slow down gitu, berjalan juga ikut proses yang lambat. Tapi kalau misalnya di lingkungan kita pertemanannya itu misalnya skripsinya itu cepat gitu ya, kita juga pasti terpacu kan, pasti temanku ini kayak aku tertinggal gini kan, padahal kita juga nggak tertinggal amat kan. Kita tuh selalu ngomong ke orang bahwa proses orang tuh beda-beda gitu. Kamu lambat misalnya, aku cepat, atau enggak aku agak lambat tapi kamu cepat, proses orang tuh beda-beda. Tapi kalau ditinggal kenapa? Ketar-ketir. Jadi kayak ngerasa, ya aku ditinggalin, aku lambat banget kayak gitu. Padahal ngomong yakinin ke orang lain untuk ngasih motivasi, nggak apa-apa, semangat, jalan orang beda-beda kok, yang penting jalannya lurus, yang penting kamu nggak nyerah, yang penting. Tapi di dalam diri kita sendiri ketinggalan, gimana nih, ya aduh aku belum ini gitu, bener kan? Itu sih menurutku yang kayak tapi ada juga kan teman tuh yang malah ngerubah temannya gitu, dan karena memang best friend gitu ya dari lama gitu kan, dan mungkin tujuan teman itu si dia itu baik gitu karena mau ngerubah si yang satu ini jadi lebih baik gitu. Jangan kembali ke sifat yang awal mungkin ya, tapi menurutku jangan terlalu jauh sih. Misalnya teman kita nih punya permasalahan, terus kita tuh terlalu ikut campur gitu urusan pribadi, menurutku jangan sih. Nanti kalau misalnya ada apa-apa atau ada hambatan atau ada sebab akibat kan, kalau misalnya kayak gitu pasti yang disalahkan kita gitu, karena dia ngerasa gara-gara kamu nih, keputusan kamu gitu ya. Kita sebagai teman hanya sebatas yang memberikan pilihan-pilihan solusi itu tadi kan. Kembali lagi menjadi mengerti sebagai konselor kan. Iya, menurutku penting sih semua orang kayak paham lah gitu dunia konseling gitu. Jadi sebenarnya mau bertemannya sifatnya seperti apa dari kita aja, cara memaklumi, cara kita menerima, cara kita berkomunikasi lagi, ya kan Tan, kayak gitu. Jadi sebenarnya kamu ditinggalin temanmu bukan karena temanmu toksik, kamu dilupain temanmu bukan karena temanmu itu toksik, tapi ya karena mungkin ada sesuatu hal yang belum gitu, belum ada yang dibicarakan, mungkin belum ada yang dikomunikasikan, kamu lagi kenapa atau kamu kenapa kayak gitu. Benar nggak sih? Iya benar sih, menurut aku kayak gitu. Dan juga kan kalau di pertemanan itu kadang ya benar sih, masukan-masukan dari teman itu semuanya baik gitu, tapi kan dalam diri kita gimana kita cara memilah-milahnya ke depannya gitu. Dan pentingnya kepekaan sih sama teman gitu. Misalnya teman ini lagi update status galau atau sedih gitu, ya menurutku kita tuh harus punya peran ada gitu buat teman kita, walaupun kita nggak terlalu kenal, ya setidaknya nanya kayak kamu kenapa? Iya, you're okay gitu, setidaknya nanya gitu kan. Dari pertanyaan itu sih kadang ngebuat orang jadi cerita, terus pikirannya jadi plong gitu kan, curhat gitu ya, walaupun sekedar curcol gitu kan. Jadi ngebuat dia lebih leluasa aja sih, lebih lega gitu, dibandingkan kita diem ternyata teman ngerasa nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngedukung dia, terus dia merasa sendirian. Dan ya kadang kita kan juga sama kan kayak gitu. Menurutku orang-orang yang kayak gitu sebenarnya orang yang merasa dirinya sendiri itu bukan karena dia ditinggal teman-temannya, tapi karena dia nggak ngebuka kapasitas orang untuk masuk dalam kehidupannya dia gitu. Kalau misalnya kita sedikit lebih terbuka aja ke teman kita, cerita gitu, ya pasti
apapun yang kita ceritakan walaupun gak ada solusinya ya setidaknya sedikit lega gitu. Tapi nih Kak, tentang yang hal tadi, sempat ada yang bilang jangan kau ceritakan semua masalahmu ke temenmu karena belum tentu dia akan membantu, tapi malah menjadikan itu buat bumerang buat dirimu. Itu gimana? Benar sih. Itu sih pentingnya memilah gitu. Kadang kita kan mikirnya oh kita temenan udah ya 5 tahun 10 tahun karena udah lama gitu dan kepercayaan itu ada gitu, tapi kan banyak teman-teman kita malah mengkhianati kepercayaan kan, malah menggosipkan kita terus menyebarluaskan aib kita. Nah, kita harus ngambil keputusan yang tegas sih di situ gitu. Selain kita ngobrol gitu kan ke dia, ya kita harus sama-sama cari solusi antar hubungan ini gitu. Jangan sampai disebarluaskan ke orang lain gitu, atau enggak melibatkan orang lain di dalam hubungan kita yang mungkin udah kisruh gitu. Jadi gimana caranya kita kalau misalnya memang udah nggak ada jalan keluar, terus yang kita kasih tahu juga ke dianya juga nggak nanggep gitu ya, itu menurutku ya sesegera mungkin untuk keluar aja sih dari pertemanan itu gitu. Kalau misalnya kita bisa keluar terus kita bisa jadi lebih baik kan kenapa enggak? Ya benar sih. Jadi ya lebih baik keluar di tempat yang lebih dihargai nggak sih? Benar. Aduh, banyak banget ya hal-hal yang sebenarnya itu ada di sekitar kita dan sebenarnya dari diri kita sendiri juga. Dan komunikasi itu penting, saling mengerti juga penting, saling menghargai itu juga penting. Jadi sebenarnya bukan kita berharap dapat respect baik terus dari orang, tapi gimana kita juga harus bisa baik ke orang itu dan kita akan menerima itu sendiri gitu bakal. Ya nggak sih? Jadi ada yang pernah bilang kayak, ih aku nggak mau baik sama dia, dianya jahat sama aku. Ih aku nggak mau baik sama dia, aku kalau mau baik mah pilih-pilih. Ada sempat aku pernah dengar kata-katanya gitu. Aku mah kalau mau baik pilih-pilih, kalau misalnya dia nggak baik sama aku mah nggak mau baik sama dia. Sebenarnya tuh aku nggak nerima perkataan hal seperti itu sih Kak. Karena bagi aku nggak perlu dibaiki dulu sama orang, aku baru baik sama orang lain kayak gitu. Karena kalau aku baik sama orang, pasti orang-orang sekitar juga pasti lihat kan, ini baik nih, masa sih kamu rela tega nyakitin orang itu, padahal orang itu baik kayak gitu. Kalau menurutku sih kita punya prinsip masing-masing sih. Mungkin orang itu berprinsip seperti itu, mungkin ada yang latar belakangi gitu ya. Kita menghargai aja sih. Biasanya dari kekecewaan sih Kak, kalau yang kayak gitu ya kan. Karena udah terlanjur kecewa dengan yang lama-lama, akhirnya teman-temannya yang baru, yang maksudnya kita sebenarnya itu udah bener-bener, jadi dia jadi ngerasa semua orang sama kayak gitu, padahal enggak gitu. Bener. Wah, panjang sekali ternyata pembahasan ini. Sekedar sharing aja sih ya ke teman-teman bahwa tanpa kita sadari gitu di sekeliling kita itu banyak gitu toxic friendship. Tapi gimana cara kita ngadapin itu dengan cara diobrolin. Kalau misalnya sekedar diobrolin aja orang itu nggak menggubris gitu ya segera mungkin aja sih keluar dari hubungan itu. Karena di luar sana banyak teman-teman yang ngehargai kalian gitu, yang bisa memotivasi kalian gitu, tanpa harus menindas, tanpa banyaknya ya sekarang playing victim ya, memutarbalikan fakta sehingga kita yang salah gitu. Padahal belum tentu kita yang salah. Jadi harus benar-benar mendengar dari dua sisi. Ataupun misalnya kamu juga ngerasa diomongin sama orang lain, sama temanmu sendiri, dari orang lain kamu dengar, kamu harus tanya juga ke temanmu. Takutnya dari yang temannya itu ceritakan malah mengadu domba sendiri, biasanya kayak gitu juga kan. Itu teman-teman. Jadi buat semua teman-teman, komunikasi itu penting sih intinya, benar nggak sih? Jadi yang kesimpulan dari yang aku tangkap sini, komunikasi itu penting walaupun dalam pertemanan. Jadi kesimpulan yang aku ambil, jika kamu sudah tak dihargai maka pergilah, karena banyak di luar sana yang lebih menghargai dirimu. Oke. Itu aja dari kami hari ini ngobrol-ngobrolnya, sebenarnya lebih ke ngobrol ya. Iya. Lebih ke ngobrol. Mungkin see you aja sih buat teman-teman nanti selanjutnya kita ngobrolin apa? Rahasia kan? Ya rahasia, pastinya lebih asik ya. Lebih asik lagi dari hari ini kayak gitu. Oke, terima kasih teman aku sendiri yang udah hadir pada hari ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa apa nih Kak? Like, comment,
dan subscribe di YouTube-nya Media PKBI Kaltim, karena di episode selanjutnya akan yang lebih seru lagi dari hari ini, dan pastinya juga bakal ada kakak-kakak kece dan keren lagi ya kan. Tetap Dan- stay di sisi lain Iya. podcast ya. Sisi lain podcast, dan ada media sosial lainnya yaitu Facebook Media PKBI Kaltim, Instagram PKBI Kaltim, dan nomor teleponnya jika ada yang mau konseling ya kayak bisa juga hubungin 0823 95437722. Oke teman-teman semua, untuk remaja PKBI Kaltim tetap stay di YouTube-nya Media PKBI Kaltim, yaitu podcast Sisi Lain PKBI Kaltim. Oke semua, see you next time. Dadah.